Penjelasan berikutnya adalah menu-menu yang ada di aplikasi environment. Nah, menu-menu yang ada di aplikasi environment itu maksudnya yang ini. Kalau tadi yang kan yang root environment, root itu berarti yang ini. Nah, aplikasinya itu ada di sini. Aplikasi load balancernya, application servernya, SQL database-nya, dan storage containernya. Ini yang dimaksud dengan bagian-bagian menu pada aplikasi pada environment ini. Yang dimaksud di sini adalah itu ya. Yang pertama ada menu add-on. Jadi kita ambil contoh yang ini, misalkan application server, ini ada menu add-on. Nah, di add-on ini, maksudnya di add-on ini adalah sebenarnya menu-menu aplikasi tambahan atau fitur tambahan untuk layer-layernya. Misalkan untuk layer application server, fitur tambahnya apa? Misalkan FTP. Jadi kalau misalkan mau upload konten atau upload gambar atau apapun ya ke application server dan pengennya lewat FTP, maka tinggal klik install FTP. Nanti kalau instalasi selesai maka akan dapat email notif gitu. Terus ada Let's Encrypt dan macam-macam ya di sini. Banyak sekali, ada file synchronize, Nginx. Nah, ini di tiap bagian ini ada infonya. Ini maksudnya apa sih gitu. Nah, itu menu-menu add-onnya. Jadi menu tambahan, fitur tambahan untuk layer-layer aplikasi. Semua layer ada. Kayak misalkan ini di SQL database, add-onnya berbeda dengan application server ya. Yang ini yang isinya Apache sama PHP, berbeda dengan add-on yang tersedia untuk SQL database. Kalau SQL database add-onnya berarti kayak gini. Kira-kira seperti itu. Terus bagian berikutnya adalah restart. Nah, semua aplikasi environment ini ada fitur restartnya di sebelah sini. Ini tinggal pencet. Nah, ini. Kalau ini kita klik, maka semua bagian yang ada di bawah ini akan terrestart. Jadi kalau di root environment tidak ada menu restart. Yang ada adalah di tiap aplikasinya yang berisi beberapa kontainer ini. Nah, ini misalkan kalau kita klik tombol restart ini, dia akan ada pilihan. Restartnya mau simultaneous, simultan artinya bersamaan dalam satu waktu. Ketika di restart maka semuanya restart bersamaan. Atau sequential restart, artinya gantian. Satu sudah selesai restart, ganti satu yang lain, dan jaraknya adalah 10 detik gitu ya. Itu restart. Biasanya restart ini gunanya kalau sudah ada penambahan fitur atau penambahan add-on, biasanya otomatis ke restart, atau ada penambahan atau ada indikasi ngebug atau apa, terus butuh restart ya restart aja gitu. Tapi restartnya bisa gantian. Nah, kalau restartnya dibikin gantian gini, enaknya aplikasi nggak downtime, tapi mungkin performanya agak turun sedikit gitu ya, tapi nggak sampai down. Nah, kalau restartnya barengan ada potensi down karena semua node yang ada di layer ini akan restart bersamaan gitu. Kemudian ada menu config. Nah, menu config ini adalah pengaturan di layer ini ya, di layer application server. Contohnya aku pilih layer application server. Confignya apa aja? Nah, di menu config ini ada config storage-nya atau file directory di dalamnya. Ada root, mount point, export. Nah, ini kalau storage container, menu exportnya ini ada biasanya konfigurasinya kayak gini. Nah, ini ada exportnya. Ini berarti data yang di share dengan yang lain, dengan aplikasi yang lain. Kemudian di sini ada tambahan favorit ya. Ini adalah folder-folder yang umumnya dipakai sama orang untuk mengatur konfigurasi sebuah aplikasi. Entah itu folder confd, Nginx, phpd, dan macam-macam. Di sini semuanya ada. Jadi kalau mau ngubah ini tinggal edit aja, tinggal klik gini. Misalkan aku mau ngubah php.ini misalkan. Nih ya, php.ini aku mau ubah, aku tinggal klik aja. Langsung aku edit. Misalkan ini aku edit. Misalkan mas upload aku edit menjadi contohnya 30 begini, kemudian aku klik tombol save for all instance. Kalau aku save begini, maka semuanya di dua node ini akan otomatis mengikuti konfigurasi yang sama persis seperti ini. Kalau pilihan shift-nya tadi seperti itu. Nah, kemudian fitur yang lain, fitur log. Nah, di sini ada fitur log, gambarnya seperti ini ya, seperti dokumen gini. Apa sih manfaatnya fitur log? Fitur log ini bisa mengetahui aktivitas yang sudah pernah terjadi apa saja di application server. Mulai dari proses instalasi, kemudian perubahan config dan macam-macam, semuanya ada di sini. Perubahannya apa aja. Nah, kalau ada error log error juga nanti akan muncul di sini. Kemudian ada gem log, ini Jelastic Environment Management Log, perubahan atau aktivitas Jelastic untuk environment ini ya. Kemudian ada log action, ada launcher.
Nah, ini maksudnya ngapain gitu. Jadi di sini kelihatan semua nih kegiatannya, dia sempat ngapain aja kayak gitu ya. Ini ada log message, jadi kalau ada error-error juga biasanya di var log message ini muncul di log message ini. Kemudian ada yum log ini biasanya proses instalasi atau penambahan modul, package dan macam-macam yang menggunakan yum, maka semuanya akan tercatat di sini gitu. Itu fitur log. Kemudian fitur berikutnya adalah statistik. Nah, di statistik ini kita bisa melihat bagaimana penggunaan resource-nya. Statistik di sini adalah resource ya, mulai dari network, CPU, RAM dan disk. Di sini ada dua, ada disk usage sama ada IOPS, ada aktivitas disknya. Disknya itu sedang kerja keras, storage-nya sedang kerja keras baca tulis enggak, atau sedang idle atau sedang tidak ngapa-ngapain. Kemudian penggunaan storage-nya sudah berapa banyak. Nanti di sini kelihatan ini, contohnya gini, ini kelihatan disk usage-nya 2,7, kemudian IOPS usage-nya 0, berarti sedang tidak ngapa-ngapain, berarti gitu kan. Kemudian ada network, di sini juga hampir sama ya. Penggunaan networknya bagaimana, in out limitnya bagaimana dan macam-macam. CPU usage dan RAM usage saya kira seperti itu, mudah sekali dipahami. Kemudian fitur selain statistik ada web SSH. Nah, web SSH ini yang aku ceritakan tadi, kita bisa akses server ini melalui SSH via browser tanpa aplikasi tambahan. Contohnya kayak gini. Nah, ini kita sudah meremote ini. Entah itu kita tes misalkan ping misalkan. Contohnya kita ping. Oke, sudah bisa dan macam-macam. Nah, itu kita seperti meremote VPS atau mengontrol VPS seperti pada umumnya, tapi pakai browser. Enak sekali. Tidak perlu memasukkan root, password dan macam-macam, nggak usah. Tinggal klik, selesai. Kemudian redeploy. Redeploy tampilannya seperti ini. Manfaatnya apa redeploy ini? Biasanya digunakan ketika ada update software. Contohnya PHP. Kita mau ganti nih. Yang awalnya PHP 8.0.16 kita mau ganti versi yang lebih baru atau yang lebih tinggi. Anggap saja 8.1.3 misalkan tertinggi. Maka ketika kita klik tombol redeploy, maka environment yang ada di sini yang menyimpan PHP yang sebelumnya versi 8.0 akan berubah menjadi 8.1. Dia akan mendeploy ulang aplikasinya. Nah, kemudian ada pilihan berikutnya yaitu keep volume data. Kalau ini di on kan berarti volume data yang tersimpan di situ, entah data gambar, data website, PHP, CS, JS dan macam-macam, nggak akan hilang, tapi disimpan. Yang diubah hanya versi PHP-nya aja. Kemudian pilihan berikutnya adalah simultan atau sequential. Kalau simultan berarti bersamaan. Jadi ini potensinya downtime ya kalau simultan ini ya. Kalau sequential ini berarti gantian. Satu selesai baru yang lain di-deploy gitu. Nah, kapan menggunakan simultan dan kapan menggunakan sequential? Kalau sedang tidak terjadi gangguan, kita hanya mengupdate saja, maka sequential deployment ini akan lebih aman. Maksudnya lebih aman gini adalah aplikasinya tidak sampai down. Karena setelah ini selesai baru ini dieksekusi. Nah, terus kapan kita menggunakan simultan? Kapan kita menggunakan simultan adalah ketika aplikasinya sudah down dan kita butuh segera untuk melakukan update PHP misalkan. Maka simultan itu lebih disarankan karena sudah terlanjur down kan, sebelumnya sudah down. Jadi kalau kita mau update versi PHP ya udah sekalian aja bareng geradak semuanya selesai gitu. Biar segera selesai, biar segera up troubleshootnya, biar segera selesai dan website bisa atau aplikasi bisa dipakai lagi. Itu fitur redeploy. Kemudian fitur berikutnya adalah variable link volume dan macam-macam ini ya. Contohnya aku klik tombol variable. Nah, ini hampir sama konfigurasinya seperti kita membuat environment baru. Kita juga ada pilihan tambahan setting ini. Variabel ini misalkan ini contohnya adalah application server menggunakan Nginx, kemudian PHP-nya versi 8.0. Nah, kita bisa atur nih variabelnya Nginx-nya bagaimana, konfigurasi cache memory limitnya berapa, kemudian Nginx versinya kita bisa atur dan macam-macam. Nah, ini adalah variabel-variabel yang bisa diatur untuk Nginx dan PHP 8.0 di layer aplikasi ini. Kemudian link ini sudah saya jelaskan dulu. Link ini tujuannya adalah menghubungkan antara satu layer ke layer yang lain. Misalkan dari application server ini mau dihubungkan kemana, mau dihubungkan ke load balancer, pakai nama alias atau pakai sebutan apa. Nah, nanti tinggal masukkan di sini. Kemudian volume
Ini sudah saya jelaskan juga. Volume ini adalah mengatur folder eksternal atau internalnya. Kalau ada folder yang di-mounting dari luar kontainernya ini, misalkan foldernya ada di storage, di container storage misalkan, kita bisa memanfaatkan ini. Kemudian ada port. Port ini juga kita bisa atur, tapi untuk mengatur port ini wajib ada di publiknya dulu, baru bisa diatur port-portnya bagaimana. Kemudian CMD atau entry point ini adalah mempermudah kita ketika memanggil sebuah modul di Linux, gitu aja sih sebenarnya. Misalkan kalau entry point-nya sh-c itu sama saja dengan kita merun komen sepanjang ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini mempersingkat komen aja sebenarnya. Terus SFTP atau direct SSH. Nah, SFTP atau direct SSH itu pengaturannya ada di sini. Nah, untuk memanfaatkan SFTP atau SSH gate langsung itu butuh yang namanya SSH key. Nah, kalau misalkan kita punya SSH key di SSH klien kita, SSH maksudnya SSH aplikasi kita ya, yang bertindak sebagai klien, maka kita bisa tambahkan SSH key-nya di sini. Nanti untuk melakukan SSH atau SFTP, kita tinggal kopas ini aja, dicopas ini, kemudian kita taruh di aplikasi SFTP kita. Kalau SSH gate-nya, komennya di aplikasi SSH gate kita di terminal komputer kita untuk meremote server ini bisa pakai ini. Komennya ini tinggal di copy paste, udah selesai. Itu langsung jalan, langsung bisa meremote. Kemudian scaling node. Nah, scaling node ini hampir sama seperti horizontal scaling ya. Jadi kita mau tambahkan berapa, apakah mau dibikin auto seperti ini, auto horizontal, atau kita mau scaling manual gitu. Nah, kalau auto horizontal dia kan otomatis kan nanti bisa nambah sendiri jumlah kontainernya, di sini nambah dari 2 menjadi 3 dan seterusnya, atau bisa turun otomatis dari 5 menjadi 4, 3 dan seterusnya. Nah, kalau scaling node ini adalah scaling manual yang kita set manual. Jadi tanpa kejadian apapun itu kita bisa menambah atau mengurangi jumlah node-nya. Kayak gini misalkan kita mau jadinya ini 5, terus kita klik apply, maka ini akan otomatis jadi 5, begitu. Tapi selama auto horizontal scalingnya ini aktif, jika tidak ada aktivitas maka 3 node ini juga akan dihapus juga nantinya otomatis gitu. Tapi ini hanya kondisi tertentu. Kalau mau butuh manual minta dinaikkan langsung sekalian ya bisa pakai cara ini. Begitu saja penjelasannya untuk aplikasi pada environment. Menu-menunya apa aja atau apa saja yang bisa dikonfig. Terima kasih.